Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman kelas manajemen strategik genap 2019-2020. Ya, semoga di tengah kuliah kita yang di online kan semua ini karena pandemi COVID-19, teman-teman semua dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, sekeluarga, dan selalu diberikan kesehatan. Oke, stay safe. Kita belajar dulu di rumah tapi bareng aula, bareng YouTube dan semua metode multimedia yang memungkinkan kita untuk interaksi saat ini. Oke, selamat datang di Pasca UTS di manajemen strategik. Hari ini Minggu ke-8 setelah UTS kita mau bahas apa? Ya, kita mau bahas strategi bersaing. Ini teman-teman bisa cek di kontrak kuliah juga bahwa apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang akan kita pelajari adalah ada 4: analisis pesaing, menyerang dan merespon, dinamika persaingan, dan competitive profile matrix, yang semuanya itu ada di buku yang tersaji di kontrak kuliah, baik bukunya Gamble, bukunya Hit, maupun bukunya David. Tapi sebenarnya ada satu lagi buku yang bisa teman-teman gunakan, yaitu buku milik Prof. Badri Munir Sukoco. Hanya saja karena tersedianya hard copy, mungkin ada di perpus yang lagi lockdown, kita memakai 3 materi atau kita pakai 3 resource aja dulu. Oke, jadi ini kontrak kuliahnya sama seperti yang ada di kontrak kuliah yang teman-teman pegang semua, yang udah dibagikan. Nah, ada pertanyaan 4 hal yang perlu kita jawab dalam presentasi kali ini maupun presentasi yang teman-teman sampaikan, termasuk bagaimana analisis teman-teman nanti di PowerPoint terkait dengan kasus perusahaan masing-masing, yaitu pertama, apa itu dinamika persaingan? Apa saja aspek yang digunakan dalam analisis pesaing? 3, kapan perusahaan harus menyerang dan merespon pesaing? Dan yang terakhir adalah dimensi apa saja yang perlu ada dalam competitive profile matrix, sekaligus bagaimana cara penyusunannya, bagaimana membacanya, analisisnya, dan apa implikasinya buat perusahaan itu sendiri. Oke, 4 kontrak kuliah ini, 4 poin ini di 3 buku ini, dan di breakdown menjadi 4 pertanyaan besar yang mana akan kita coba jawab satu-satu. Oke, jadi di samping sebelum lanjut ke banyak slide, saya mau pastikan bahwa teman-teman bisa juga cek keseluruhan sumber slide ini di sumber yang tertera di samping kiri atau yang tertera di samping kanan nanti di masing-masing slide. Oke, dari situ teman-teman bisa merujuk ke sumbernya dan bisa sambil baca bukunya, sambil lihat slide-nya, sambil lihat YouTube-nya, silahkan. Oke, jadi pada dasarnya apa sih kompetisi, apa sih dinamika persaingan dan lain sebagainya, kita semua bisa memahami bahwa dalam konteks di pasar persaingan usaha gitu ya, satu perusahaan, let's say A gitu ya, itu pasti punya banyak pesaing B, C, D, dan seterusnya di pasar apapun, kecuali dia pasar monopoli gitu ya, yang cuma ada satu. Itu pun juga sangat jarang saat ini. Nah, kompetisi adalah bagaimana keseluruhan perusahaan, dinamika persaingan ini sendiri itu berinteraksi satu sama lain, memberikan aksi, reaksi, merespon untuk apa? Untuk ini. Jadi mereka itu sebenarnya kenapa sih melakukan kompetisi? Karena mereka itu pengen menguasai pasar. Mereka itu ingin menjadi perusahaan yang punya posisi pasar yang sangat dominan atau dominan gitu ya. Nah, bagaimana caranya mereka untuk melakukan hal itu? Ya tentu saja mereka ada aksi strateginya gitu ya, aksi yang mereka ingin lancarkan terhadap pesaing, dan juga mereka pasti akan merespon. Nah, di sini bisa jadi antar perusahaan semua ini
empat ini mereka saling memberikan respon secara simultan gitu ya. Ada yang melakukan strategi ini, mereka melancarkan serangan ini, mereka launching ini, mereka memperkenalkan produk ini dan lain sebagainya. Terus juga perusahaan-perusahaan yang lain juga melakukan hal yang sama. Itulah yang dinamakan nanti kita sebut dengan dinamika persaingan. Jadi aksi reaksi yang saling terus terjadi antar perusahaan yang berkompetisi di satu pasar. Ingat ya, berkompetisi di satu pasar yang sama. Jadi nggak mungkin juga nanti kita membahas contohnya industri perbankan yang sedang bersaing mungkin dengan industri makanan. Ya, level analisisnya nggak sama karena dia ada di pasar yang berbeda. Nanti ada pembahasan tersendiri terhadap ini. Kenapa, bagaimana mengidentifikasinya dan seterusnya. Nah, jadi competitive dynamics refer to heat di halaman 145 ini adalah merujuk pada keseluruhan competitive behaviors, total set of action and response taken by all firms competing within a market. Jadi itu tadi ya. Jadi seluruh perusahaan yang ada di satu pasar itu saling melakukan aksi reaksi apapun itu. Ya, nanti bisa kita bahas apakah aksi itu sifatnya strategis atau taktis. Oke. Nah, ini tadi competitive action. Jadi bayangin perusahaan ngeluarin produk baru gitu ya ke pasar, market. Itu adalah yang namanya competitive action. Jadi dia ingin membangun atau mempertahankan competitive advantage-nya. Apa aja competitive advantage-nya? Macam-macam. Jadi apa sih keuntungan kompetitif yang ingin mereka raih gitu? Market share, profit, sales, dan seterusnya. Nah, ini ada juga yang namanya competitive response. Jadi kalau nanti ada perusahaan B, C, D, E itu nanti merespon terhadap apa yang telah dilakukan oleh perusahaan A, itulah yang namanya competitive response. Ini terus terjadi sepanjang waktu. Sampai ya ada di salah satu di antara mereka mungkin yang quit out of market gitu ya. Atau ya udah terus aja kayak gitu. Atau mungkin juga mereka nanti ada yang sifatnya janjian bekerja sama. Itu bisa menjadi satu isu yang lain. Oke. Nah, tadi kita sempat singgung sedikit tentang apakah aksi dan reaksi itu sifatnya strategis atau sekedar taktikal. Bisa nyontoin nggak kira-kira apa yang sifatnya strategis, apa yang sifatnya taktis? Ini bisa dibedakan menjadi pada dasarnya resource. Kalau menurut si Heath di 152-155, dia menyebutkan bahwa kalau strategic action atau strategic response itu refer kepada bahwa ketika perusahaan melakukan strategic action atau reaction, maka dia memerlukan significant amount of commitment, resource, dan biasanya sangat sulit untuk ditarik kembali keputusannya. Dalam artian kalau itu dirubah itu sangat costly gitu ya. Nah, sedangkan kalau tactical action atau tactical response itu sifatnya dia mendukung strategi utama yang sudah ditetapkan. Jadi dia relatif mudah untuk diimplementasikan dan mungkin bisa dicabut, direvisi dalam waktu yang singkat dan tidak perlu banyak resource ataupun komitmen dari keseluruhan organisasi untuk melakukan ini. Nah, apa sih contohnya kalau udah kayak gini? Ingat nggak waktu pertama kali Gojek ada itu ya? Gojek atau Grab ada yang Gojek atau Grab dulu yang ada di Indonesia? Kayaknya Gojek ya. Mungkin waktu itu saya masih ingat di 2010 Gojek pertama kali ada itu ya dia ojek gitu ya. Tapi dihubungkan dengan call center dan seterusnya. Lalu mereka berkembang sedemikian rupa, ada Gojek dan seterusnya. Ternyata mereka ini nggak sekedar offer service antar jemput penumpang melalui kendaraan bermotor, tapi mereka juga akhirnya ini perlu recheck ya, teman-teman bisa nanti riset juga, silahkan googling siapa yang duluan melancarkan strateginya, siapa yang siapa yang akhirnya merespon dan seterusnya. Tapi setelah mereka
Gojek, ada Grab. Nah, mereka nggak berhenti di sini nih. Mereka lanjut untuk mengembangkan lini-lini bisnis yang lain. Maka ketika ada peluncuran GoFood dan GrabFood, nanti silakan dicek siapa yang duluan, siapa yang akhirnya merespon. Maka ini bisa diartikan bahwa mereka sedang melakukan strategi baru, strategi ekspansi lini bisnis. Kita bisa membahas nanti di minggu-minggu selanjutnya. Maka apa yang terjadi di GoFood dan GrabFood yang mana merupakan turunan atau ekspansi dari lini bisnis utama tadi, itu merupakan strategic action dan strategic respon dari kedua belah pihak. Terus ada lagi nih, setelah itu ternyata teman-teman atau para konsumen ini nggak bisa nih kalau terus-terusan pakai cash misalnya, atau itu sangat costly, atau itu ya banyak repotnya lah. Ada peluang bisnis baru atau peluang strategi baru yang bisa dimaksimalkan untuk mendukung strategi korporasi yang lebih besar, yaitu menjadi, ya mungkin mereka pengen gitu ya, nanti bisa dicek di visi masing-masing bahwa mereka ingin menjadi the leading platform of apa gitu, transportation platform atau service for all atau super app Indonesia gitu ya. Nah, akhirnya mereka meluncurkan lagi nih apa, Gojek, GoFood, terus ada GoLive di sini dan seterusnya yang bisa kita head to head ya, yaitu GoPay versus Grab apa sih, OVO ya waktu itu, OVO. Jadi silakan lagi dicek siapa yang duluan. Tapi ternyata salah satunya punya strategi, mereka nggak mengembangkan dompet digital sendiri kayak yang dilakukan oleh Gojek. Mereka menggandeng dompet digital yang udah ada di Indonesia juga, OVO gitu ya, Grab, OVO. Nah, yang sedang kita bicarakan dari tadi ini adalah tentang strategic action dan strategic respon. Bagaimana kedua perusahaan ini di industri transportasi berbasis online itu melakukan aksi yang sifatnya sangat signifikan buat perusahaan itu sendiri dan juga direspon dengan signifikan juga. Signifikansi ini tadi yakni melalui banyak sumber daya yang dipakai, akhirnya mereka hire banyak pihak, butuh lebih banyak investor dan seterusnya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang tactical actionnya. Nah, kalau udah tactical action responnya itu sebenarnya membahas tentang bagaimana strategi-strategi tadi, ofensifnya, defensifnya, ekspansinya itu didukung oleh tactical actionnya. Contoh mungkin ya promonya gitu ya. Itu merupakan bagian dari bagaimana orang-orang bisa akhirnya banyak download apps itu, atau mereka lebih frequent, lebih sering untuk mengakses, lebih sering untuk menggunakan apps itu, atau malah lebih lama ada di apps itu. Dengan ya mungkin Gojek sempat meluncurkan Go News-nya gitu, itu kan sebenarnya pengen lebih engage gitu ya si Gojek terhadap konsumennya itu sendiri. Atau taktik promo tadi, taktik promo. Terus apa lagi ya, taktik ya teman-teman bisa ngasih contoh sendiri lah. Poinnya sih kalau tactical action itu yang sifatnya bisa di reverse dalam waktu yang singkat, nggak perlu banyak komitmen. Dan juga ini yang penting adalah saya mengajukan ini sebagai salah satu juga indikator apakah dia strategic action ataupun tactical action, yaitu time frame-nya. Kalau udah strategic itu biasanya menyangkut time frame yang lebih lama gitu ya, dalam waktu 1 tahun atau seterusnya. Tapi kalau tactical action itu dia bisa dihitung atau diimplementasikan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, ataupun kalau ada kesalahan tactical actionnya dia langsung bisa ganti kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada artikel menarik yang perlu teman-teman download juga sebenarnya. Silahkan di-download di sini. Silahkan cari di Google Scholar, artikelnya Chen tahun 1996.
tentang computer analysis dan interfirm. Ini inter ya, bukan interfirm. Oke, toward a theoretical integration Academy of Management Review. Jadi sebenarnya dia memberikan satu konsep gitu, atau model gitu ya. Bagaimana sih si perusahaan itu perilakunya, responnya, dan kecenderungannya sampai nanti menjadi hasil tertentu yang diharapkan dari perusahaan, itu dimodelkan oleh model of competitive reality ini. Jadi ada konsep yang namanya market commonality, resource similarity. Nanti bisa kita bahas. Jadi sebenarnya kalau mau menganalisis siapa kompetitor kita lihat dulu dua. Apakah kita punya kesamaan pasar dengan dia? Jadi kita ada di pasar yang sama nggak dengan kompetitor ini, segmennya dan seterusnya. Juga ada resource-nya, sumber daya yang digunakan. Oke, coba kita next slide dulu karena ini penjelasannya di selanjutnya. Jadi si HIT ini berargumen yang sebenarnya merujuk kepada konsep yang diajukan oleh Chen juga, bahwa market commonality is concerned with the number of market with which the firm and a competitor are jointly involved. Oke, jadi ada firm dan kompetitor jointly involved. Jadi mereka gabung nggak di pasar yang sama gitu ya. Jadi kalau kita baca tadi di umpama contoh yang Gojek Grab, mereka ada di pasar yang sama nggak sih? Iya, pasar atau industri transportasi online. Bisa ojeknya, bisa mobilnya dan seterusnya. Jadi mereka punya kesamaan. Terus resource similarity-nya itu apa? Is the extent to which the firm's tangible and intangible resources are comparable to a competitors in terms of both type and amount. Jadi tadi kita bahas pasarnya, terus resource-nya. Resource-nya dibagi lagi, tangible, aset yang sifatnya ada gitu ya, secara fisik gitu ya, dan intangible, nama baik, copyright, terus brand dan seterusnya. Oke, itu tentang kompetitor analisnya. Jadi tadi kita bisa, siapa sih kompetitor, kalau kita mau bahas gitu ya, siapa kompetitor kita, lihat dua, pasarnya kita ada kemiripan nggak, sama resource-nya kita ada kesamaan nggak. Itu dibagi lagi tangible dan intangible. Nah, apa yang membuat mereka terpicu atau apa sih drivernya dalam perilaku kompetisi ini? Ada awareness-nya, motivasinya, ability-nya. Jadi mereka sadar dan termotivasi bahwa mereka ingin melakukan sesuatu, dan mereka punya nggak kemampuan untuk melakukan kompetisi, untuk bersaing dan seterusnya. Nah, tentang competitive rivalry ada juga nanti di slide-slide selanjutnya. Jadi ada likelihood of, kecenderungan nyerangnya, apakah mereka nanti akan sebagai first mover, second mover dan seterusnya, size organisasinya gimana dan seterusnya, termasuk responsnya itu sendiri. Dan terakhir, dari semua model kompetisi ini ujungnya seperti yang tadi sempat kita sebutkan, bahwa mereka ingin menjadi contoh yang terbaik, nomor satu di pasar. Yang paling apa? Yang paling profitable, yang paling besar, yang paling salesnya paling tinggi dan seterusnya. Yang ujung-ujungnya adalah financial performance, profit. Oke, gitu. Nah, ini juga konsep yang diajukan oleh Chen. Jadi ini jurnal yang bagus. Ini emang jurnal bagus banget sih. Jadi sampai sekarang masih dipakai. 1996 dia udah disitasi ribuan orang gitu ya. Itu salah satu jurnal yang membahas di konsep manajemen strategik tentang tadi tentang bagaimana kita menganalisis pesaing dan seterusnya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, sebenarnya si perusahaan itu bisa jadi mereka punya kesamaan pasar dengan pesaing dan juga kesamaan sumber daya yang digunakan. Nah, ini adalah bagaimana Chen, penulis jurnal ini, mengajukan konsep bahwa ketika market commonal, jadi ketika terjadi
kesamaan pasar yang tinggi, tapi juga ada kesamaan sumber daya yang digunakan yang tinggi, maka mereka akan ada di kompetisi yang mana memperebutkan ini. Jadi mereka banyak banget nih kesamaannya di situ. Nah, jadi dia bilang shaded area ini, area yang ada di arsir ini, yang di blok itu adalah the degree, tingkatan bahwa mereka punya kesamaan tertentu yang sangat tinggi, rendah, dan seterusnya. Dalam konteks ini berarti mereka punya kesamaan yang tinggi dalam hal mereka bermain di pasar yang sama dan resource yang digunakan. Tapi bisa aja sebenarnya suatu perusahaan itu, jadi cara baca kuadran ini adalah kayak gini. Kalau bisa jadi perusahaan itu punya kesamaan di pasar, jadi mereka memperlukan pasar yang sama gitu. Tapi ternyata resource similarity-nya, sumber daya yang digunakan, yang diperebutkan, baik sumber daya ini input yang digunakan untuk memproses nanti service atau produk yang mereka gunakan, itu low. Nah, jadi kalau ada di sini berarti ya mereka ada di pasar yang kesamaannya tinggi tapi mereka memperebutkan resource yang dikit, kayak gitu. Nah, kuadrannya kayak gitu. Kenapa sih penting untuk membahas atau mengidentifikasi kita itu punya kesamaan yang sama nggak secara pasar maupun sumber daya? Karena ini nanti akan berpengaruh siapa pesaing utama kita, siapa pesaing kita yang ya mereka pesaing utama tapi mereka nggak nyenggol-nyenggol banget nih dalam hal sumber daya dan seterusnya. Kuadran-kuadran ini sebenarnya mau sangat membantu kita untuk memahami terhadap diri kita ketika nanti ada di pasar, kayak tadi ya, Gojek, Grab, atau apa lagi, airlines, perusahaan penerbangan. Kalau coba kita cari perusahaan penerbangan yang kita sama gitu ya, market commonality-nya sama, yaitu berarti kalau di Indonesia mungkin Citylink head to head sama AirAsia. Oke, market commonality-nya sama dan sumber daya yang digunakan itu mirip-mirip nih. Mereka ada di set ini. Tapi bisa jadi kalau nanti analisnya sedikit dirubah ya, identifikasi perusahaannya, maaf. Tadi Citylink, market commonality-nya sama si AirAsia tinggi dan sumber daya yang digunakan tinggi. Mereka ada di sini sama. Tapi ketika Citylink kita bandingkan dengan contohnya Singapore Airlines, SQ, ya di mana kira-kira mereka berada? Sebenarnya ini ya, diagram 3 ini. Kayak gitu. Kalau teman-teman download jurnal ini, teman-teman akan dikasih formula, rumus sama Bapak Chen ini untuk menghitung bagaimana sebenarnya perusahaan A dibanding perusahaan B gitu ya. Kita nanti akan ketemu kuadran yang mana sih, atau market commonality yang mana sih, atau resource similarity yang di degree yang mana. Itu ada formulanya, silahkan diunduh kalau pengen lebih tahu gitu ya. Teman-teman bisa memakai analisis perusahaan lain yang teman-teman gunakan sendiri, kayak mining, pertambangan, perbankan Indonesia, terus financial service lain, leasing, terus banyak banget. Lihat industrinya aja, kayak yang teman-teman lakukan sebagaimana analisis di 7 minggu belakang, kayak gitu. Sampai sini semoga teman-teman masih bisa memahami, bisa mengikuti. Mohon maaf banyak coretan dan banyak nya gitu ya. Agak aneh rasanya kalau nggak ngomong langsung di depan kelas gitu ya, direkam kayak gini. Tapi it's okay, stay safe at home. Oke, lanjut mas, gimana nih? Oke. Nah tadi kita udah ngomongin tentang dinamika persaingan
yang mana kita bisa memakai konsepnya si Bapak Chen tadi di jurnal yang bisa teman-teman unduh sendiri, cari di Google Scholar. Sebenarnya dia ada di JSTOR, dan anyway, JSTOR sedang menggratiskan akses jurnalnya karena pandemi COVID ini ke siapapun, asal login, asal sign up. Ketika teman-teman nggak pakai akses kampus gitu ya, ada 100 jurnal yang bisa diakses, dibaca gitu. Buat teman-teman yang skripsi silahkan juga. Nah, tadi kita ngomongin tentang dinamika persaingan, bahwa ada konsepnya Bapak Chen bahwa sebenarnya identifikasi pesaing itu bisa dilakukan market community dan resource similarity dan seterusnya. Ada motivasi kenapa mereka bersaing di dalam pasar, mereka membentuk satu interaksi di pasar itu, saling bersaing, saling merespon, saling memberikan aksi, reaksi, dan seterusnya. Dan pada akhirnya mereka ingin mencapai outcomes tertentu. Mereka menjadi penguasa pasar, mereka punya daya tawar yang luar biasa, mereka punya profit yang tinggi, tertinggi di pasar, sales yang tertinggi, market share, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaan kedua yang diminta yang diminta oleh kontrak kuliah untuk kita analisis atau kita bahas adalah kapan perusahaan harus menyerang dan merespon pesaing. Di Gamble seterusnya, dia mengajukan konsep bahwa the best offensive use a company must competitively potent resources to attack rivals in those competitive area where they are weakest. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nanti sebagai analis manajemen strategik, analis perusahaan, analis bisnis intelijen, udah ada di masyarakat gitu, yang punya bisnis sendiri dan ya teman-teman ada di masyarakat, tapi poinnya adalah teman-teman udah punya peran yang lebih maksimal lah nanti. Nah, dia bilang kapan sih kita menggunakan best offensive itu? Offensive itu dilakukan yang terbaik kapan? Yaitu ketika kita tahu kita ingin menyerang rival kita di competitive area tertentu yang mana mereka itu sebenarnya paling, nih kuncinya, mereka paling lemah gitu ya. Mereka punya titik lemah tertentu yang bisa kita serang. Nah, disitulah kita perusahaan bisa melakukan bisa melakukan penyerangan. Menyerang ini bisa memakai banyak hal gitu ya. Bisa pakai marketing mix yang 4P, 6P itu 4P. Jadi apakah meluncurkan produk baru yang jauh mengungguli pesaing, melancarkan promo tertentu, price, servisnya diubah, dimodifikasi, dan seterusnya. Tapi poinnya adalah kita menyerang di titik terlemahnya. Nah, titik terlemah perusahaan apa? Itu nanti kita bisa analisis di CPM. Nah, tapi sebelum lanjut nih, kapan kita menyerang dan seterusnya, si Gamble ini juga dia memberikan prinsip-prinsip dasar terhadap suatu perusahaan kepada kita gitu sebagai analis manajemen gitu ya, anak-anak manajemen strategik. Prinsip-prinsip tertentu yang harus digunakan dalam strategi offense itu sendiri. Tadi kita bahas sekilas bahwa ya kita menyerang kelemahan pesaing. Umpama pesaing itu, oke, kita pakai ilustrasi aja biar gampang ya. Kita pakai ilustrasi industri apa coba? Telepon seluler. Kita global phone market gitu ya, global brand telepon seluler. Ada apa aja dulu? Mungkin teman-teman belum lahir dulu, nggak tahu ya lahir tahun berapa. Tapi dulu ada Motorola. Sekarang masih ada, tapi kita ngebahas ponsel ya. Jadi setelah era pager, kita masuk ke era telepon seluler. Ada Motorola, Ericsson, Nokia, dan seterusnya, 3 besar itu. Nah, mereka saling merespon dan seterusnya, saling memberikan persaingan. Sampai akhirnya kita ada di masa bahwa mereka lewat nih. Ericsson gabung ke Sony, merger dan seterusnya. Ternyata masih kalah. Samsung yang dulu anak bawang gitu ya. Samsung dulu anak bawang, enggak kayak siapa sih perusahaan Korea nggak jelas gitu kan. Ada di antara Nokia, Ericsson, yang mana mereka waktu itu top gitu. Terus mereka terus evolve gitu, mereka terus berkembang gitu. Sampai akhirnya persaingan saat ini, kalau kita bisa sebut, paling siapa sih? Apple gitu ya. Apple dengan iPhone-nya dan seterusnya. Samsung. Terus ada banyak lagi.
produk-produk dari China mainland, Xiaomi, terus apa lagi, Oppo sebenarnya produk Cina kan, tapi kayak soalnya ya Korea gitu. Koreksi kalau saya salah. Sebenarnya setahu saya dia itu produk Cina, brand Cina yang kayak sangat Korea gitu ya. Dan seterusnya. Ada Huawei mungkin yang kecil-kecil. Terus apa lagi? Realme. Ini lucu nih sebenarnya Realme nih. Realme. Jadi Apple nih disaingin sama Xiaomi, ditiru juga sama Realme. Nah, itulah anyway. Oke, kita pakai ilustrasi ini. Industri smartphone ini. Tadi pun telepon seluler, sekarang smartphone. Oke, weakness of rival. Apa sih kelemahan dari Apple? Apple nggak bisa dibilang mereka punya kelemahan karena nggak menyasar segmen pasar bawah atau menengah ya. Tapi itu memang mereka memutuskan untuk itu. Tapi akhirnya Samsung dengan berbagai macam lini produknya, mereka tetap bisa head to head sama Apple melalui dari seri S-nya gitu ya. Tapi mereka juga ada seri-seri yang lain, seri A, J dan seterusnya yang bisa bersaing dengan produk-produk ini gitu. Jadi diasumsikan bahwa Apple punya kelemahan, mereka nggak bisa menggrab seluruh pasar. Samsung bisa ngegrab semua, tapi mereka juga disaingi sama yang lain. Terus offering an equally good or better product at a lower price. Ini yang dilakukan oleh mereka di luar Apple. Yang dilakukan Xiaomi, Oppo, Realme, Huawei. Nggak bilang bahwa better product sih. Ya mungkin saya bias ya. Tapi mereka best value lah ya. Dengan harga 1 juta, 2 juta, 3 juta mereka punya 3 juta, 5 juta gitu ya. Mereka punya spesifikasi yang ya sebegitu bagusnya gitu ya. Dibanding iPhone yang katakanlah 11, 12 juta. Nah ini. Offering an equally good or better product at a lower price. Ketiga, pursuing continuous product innovation. Ini yang menarik dari apa yang dilakukan oleh Apple sama Samsung. Menurut saya, Samsung sekarang itu sebenarnya udah melewati Apple dalam hal continuous product innovation. Bahkan kemarin Huawei ya. Jadi kayak produk inovasinya bermacam-macam gitu ya. Kameranya, terus daya tahannya mungkin, speknya, terus ataupun fitur-fitur lain di smartphone itu sendiri. Kalau keamanan kayaknya masih Apple lah ya. Tapi poinnya adalah menurut saya di poin continuous product innovation, si Samsung ini udah mengungguli Apple. Dan juga ada Huawei yang mana kemarin P30 Pro, yang mana 30 megapiksel gitu yang bisa. Jadi intinya kalau kamu zoom konser dari jauh gitu ya, dia nggak pecah gitu. Nah itu yang dilakukan Huawei untuk menandingi Samsung, Apple dan seterusnya. Jadi prinsip-prinsipnya adalah pertama serang kelemahan lawan, kedua offer produk yang bagus gitu ya at lower price gitu atau sama bagusnya, ketiga lakukan terus continuous product innovation. Nah ada 3 prinsip di slide pertama nih. Dengan memakai ilustrasi yang sama di industri telepon seluler, smartphone gitu ya, global brandnya, kita bisa lanjut ke prinsip-prinsip selanjutnya. Coba leapfrogging competitors by being the first to market with next generation technology or product. Ini yang saya contohin tadi mungkin si Huawei yang ngasih kamera puluhan megapiksel tanpa pecah gitu ya. Udah lewat nih. Adopting and improving on the good ideas of other companies, rivals or otherwise. Ini yang terjadi sama Nokia dulu sebenarnya versus Apple. Jadi FYI for your information, yang pertama kali punya teknologi touchscreen zaman dahulu kala itu bukanlah Apple tapi Nokia. Nokia itu udah punya teknologi itu, tapi somehow mereka nggak meluncurkannya ke pasar.
nggak tahu pertimbangan mereka secara manajerial strategik apa, tapi yang pernah saya baca sekilas adalah bahwa si manajerial nih, top manajemen ini kayak ngerasa ini belum waktunya nih diluncurin. Tapi ternyata Apple dong luncurin, habis deh Nokia. Dan juga mungkin yang bikin hal lain yang bikin Nokia habis adalah karena mereka nggak punya sistem operasi sendiri. Apple punya iOS-nya, Android dari Google, dan Nokia dengan masa lalu Symbian-nya gitu ya, yang akhirnya gabung Windows dan sebagainya, tapi mereka udah telat. Jadi adapting and improving are the good ideas. Jadi sebenarnya Nokia ini punya teknologi touchscreen tapi nggak diluncurkan, Apple justru yang duluan. Oke, lanjut prinsip ke-6, deliberately attacking those market segment where a key rival makes big profits. Jadi Apple, kita masih memakai ilustrasi industri smartphone dunia. Apple market segmentnya adalah segmen menengah ke atas. Ya harganya sekali launching bisa belasan juta gitu ya. Nah, di sini mereka punya saingan dari Samsung yang tadi kita bahas dengan S series kan, S seriesnya. Jadi yang dilakukan sebenarnya adalah prinsipnya adalah Samsung nyerang Apple. Samsung yang dulu anak bawang nggak jelas tapi terus melakukan continuous product innovation dan seterusnya, itu dia ngeluncurin produk yang bisa masuk ke segmennya Apple. Jadi market resource-nya tadi, market commonality-nya akhirnya sama nih di head to head di S series dan iPhone-nya di sini. Teruslah sekarang saling merespon kayak gitu. Apple ngeluarin iPhone X lah, XS dan seterusnya, direspon pakai Samsung series S series, S10 dan seterusnya. Terus aja kayak gitu sampai nanti mungkin iPhone ada iPhone 20, Samsung udah Samsung berapa, terus kayak gitu. Tapi poinnya adalah prinsipnya attacking those market segment where a key rival makes big profit. Apple bikin big profits di segmen premiumnya, diserang sama Samsung di situ. Prinsip ke-789, maneuvering around competitors to capture unoccupied or less contested market territory. Jadi pasar yang belum banyak pesaingnya atau unoccupied, belum benar-benar digarap, dia masuk di situ. Apa contohnya? Kayaknya HP sejutaan gak sih? HP sejutaan itu ya 1 juta 2 juta lah, itu kan pasarnya Xiaomi, Realme, you can name it lah, Huawei, ada Samsung juga sebenarnya 2 jutaan, Samsung dan seterusnya. Nah, Samsung awalnya ada di sini, terus kayak akhirnya mereka juga diserang juga sama yang lain-lainnya dan seterusnya. Udah 38 menit. Using hide and run or guerrilla warfare tactics to grab sales and market share from competition or distracted rival. Using hit and run ini ketika teman-teman nggak punya banyak resource gitu ya untuk langsung head to head. Jadi perang gerilya lah ya. Apa contohnya ya? Oke, saya kurang bisa memberikan ilustrasi di sini. Maaf. Terakhir, launching a preemptive strike, serangan permulaan to capture a rare opportunity or secure an industry limited resources. Apa ya? Kayaknya ini yang terjadi sama Huawei deh. Di Huawei ya industri, dia perusahaan besar gitu ya, banyak lini produknya, tapi dia juga nggak cuma smartphone. Dia mungkin nggak bisa compete di pasar telepon seluler. Mereka mengembangkan 5G, yang mana kalau udah 5G nih, teknologi 5G, teman-teman bisa melakukan streaming apapun tanpa jeda, tanpa lag, tanpa putus, sehingga lebih banyak lagi opportunity aktivitas yang bisa dilakukan oleh manusia. Contohnya live surgery gitu ya, operasi bedah live gitu, pakai sambungan internet, robot.
si dokter bedahnya di Jakarta ada sambungan internet 5G bisa melakukan di Manokwari gitu. Ini memungkinkan kayak gini. Jadi kayak secure and industry limited resources. Kenapa saya bisa berargumen industry limited resources? Karena ini paten ya. Kalau udah paten, siapapun harus izin, harus bayar hal tertentu untuk bisa mendapatkan teknologi. Inilah yang dilakukan oleh Huawei. Jadi mereka nyadar mereka nggak bisa menang di telepon seluler yang mereka menguasai lebih hulunya lah ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya siapa sih yang harus diserang? Ya, tadi udah kita analisis identifikasi pesaing gitu ya. Dari situ kita bisa ngelihat posisi kita di antara mereka, apakah kita ini market leader atau kita kedua, ketiga dan seterusnya. Based on apa? Bisa pakai sales ini dua ya, bisa in dollar amount gitu ya, dalam bentuk valuasi uangnya, bisa dalam bentuk unitnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut kalau mau kepo HHI, Herfindahl Hirschman Index. Jadi kita ingin mengetahui konsentrasi pasar Hirschman, lupa saya nama spesifiknya, orang Jerman kalau nggak salah. Jadi dengan analisis indeks ini kita tahu posisi kita di mana dan posisi pesaing di mana, memakai pendekatan market share tadi gitu. Siapa yang harus diserang? Market leaders yang kayak dia itu rawan gitu ya, mereka terlalu pongah, mereka terlalu besar dan sebagainya. Perusahaan yang sedang struggling mau out dari pasar, ya udah sekalian aja serang gitu. Karena karena bisnis itu ya kalau kamu nggak nyerang kamu diserang gitu. Kecuali kalian berjanjian gitu untuk melakukan kolusi pasar. Ya udah kita janjian nggak usah saling serang, kita sepakat gitu. Nah, itu bisa jadi bahasan lain gitu. Itu ilegal gitu ya. Anyway, terus ketiga, runner up firms. Jadi with weakness in areas where the challenger is strong. Jadi mereka runner up punya weakness tertentu, ya udah serang aja di bagian dia yang lemah biar kita bisa naik menggantiin dia, atau market leader bisa menghempaskan dia lagi ke yang lebih bawah. Atau small local and regional firms with limited capabilities, produk-produk atau brand-brand lokal dan seterusnya. Ini sebenarnya maksud saya adalah ada perusahaan sangat raksasa gitu di Indonesia. Ini saya tahu benar karena dapat dari orang kedua. Jadi orang kedua ini adalah temennya yang punya owner, jadi anak. Jadi gini, ada perusahaan yang gede banget di Indonesia, katakanlah X. Perusahaan ini valuasinya triliun. Nah, ada terkait small and local and regional firm ini, dia itu sebenarnya ya jawara lokal doang gitu, kabupaten kota sekitar Jawa Timur gitu ya, punya produk tertentu A gitu ya. Nah, ini si X nyerang Y. Nyerangnya gimana coba? Pakai pengadilan dong. Karena jadi waktu itu sampai ke hukum dan sebagainya karena si X ini nganggap bahwa Y ini memakai atribut produk brand yang dia pakai. Nggak tahu siapa yang duluan mematenkan di pasar, tapi sebenarnya si Y ini adalah pemain lokal lama gitu, perusahaan jadul lah, perusahaan keluarga jadul gitu. Diserang juga sama yang punya triliun nih. Ya kayak gitu lah, siapa yang harus diserang ya kayak gini. Jadi ya namanya kalau kamu nggak nyerang kamu diserang kayak gitu. Atau kalau kamu tahu kamu kecil, ya kamu harus siap-siap diserang oleh yang lebih besar. Ya bisnis lah ya. Oke, anyway, lanjut. Likelihood of attack, first mover or second mover. Nah, ini kayak siapa yang duluan sih yang nyerang? Apakah kamu sebagai orang yang pertama mengeluarkan produk, orang yang pertama kali melaunching produk, orang yang pertama kali bikin promo, orang yang pertama kali masuk pasar X dan seterusnya? Atau kamu ternyata cuma ngikutin si X udah duluan di pasar,
ditiru sama orang perusahaan kedua, tiga, seterusnya. Ngelihat, diidentifikasi, diimitasi, dan seterusnya. Kamu bertindak sebagai second mover di sini. Nah, ini imitasi. Ini ada untung ruginya nih. Apa untung ruginya? Atau apa sih konsep first mover, second mover ini? The potential for late mover advantages or first mover disadvantages. Jadi ada keuntungan sebagai first mover, ada keuntungan sebagai late mover. Ada kelemahan atau kerugian sebagai first mover, ada kerugian sebagai late mover. Nah, apa aja? Nah, ini. When pioneering leadership is more costly than followership, maka ini bisa menjadi potensial late mover advantages or first mover disadvantage. Jadi kalau kamu pertama kali masuk pasar, kamu yang babat alas gitu ya, kamu yang membuka, mengenalkan produk dan seterusnya, itu costly pasti, karena kamu yang melakukan semuanya sendiri. Nah, itu bisa jadi itu berbahaya buat kamu. Nah, ada poin selanjutnya. When the products of innovator are somewhat primitive and do not live up to buyer expectation. Jadi first mover disadvantages terjadi ketika ini, bahwa kalau kamu ngeluarin produk pertama kali, ya pastikan bahwa ya itu sesuai dengan ekspektasi pasar gitu. Atau kamu sudah punya setup, kamu nggak bakalan ngeluarin produk yang fail lah, yang gagal gitu ke pasar. 1, 2, 3. When potential buyer are skeptical about the benefit of a new technology. Jadi kalau ternyata konsumennya nih agak-agak males nih, atau nanti aja deh, lihat dulu. Nah, ini bisa menjadi first mover disadvantages, tapi menjadi late mover. Jadi gitu ya. Kalau first mover disadvantages itu berarti ada late mover advantage dibalik kayak gitu. Kalau ada advantage dari first mover, itu berarti ada disadvantage dari late movernya, yang perusahaan yang menjadi yang meluncurkan aksi-aksi paling terakhir. Yang terakhir adalah when rapid market evolution, karena perubahan teknologi dan sebagainya, give fast follower and maybe even caution late mover the opening leapfrog first mover product with more attractive next version product. Jadi kalau teknologinya berkembang sangat pesat, cepat gitu ya, nah itu bisa menjadi disadvantage buat late mover kalau ternyata second mover, late mover ini bisa meleapfrog, membuat loncatan jauh gitu ya, dibanding apa yang sudah di-offer oleh first mover. Ini akan lebih mudah kalau pakai ilustrasi dan kasus beneran. Nah, kasus teman-teman. Bagaimana teman-teman ada di industri semen, airlines, dan seterusnya. Lihat, apakah teman-teman itu, perusahaan yang teman-teman analisis itu sebagai late mover, first mover, atau apa gitu. Itu bisa dilihat analisnya dari strategi yang dipakai. Siapa yang duluan memakai ini, siapa yang terakhir meluncurkan ini, dan seterusnya. Nah, kapan kita menentukan sebagai early mover atau late mover? Nah, ini ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Apakah di pasar itu, jadi kalau masuk ke pasar nih, ini yang poin 1, kalau masuk ke pasar, apakah tergantung dari development of complementary product or service? Yes or no? Kalau yes, ini better. Nah, ini sebenarnya harus dijawab semua dulu ya. Kita jawab semua dulu aja. Yang kedua, is new infrastructure required before buyer demand? Apakah infrastruktur dibutuhkan oleh apakah sarana prasarana dibutuhkan oleh para pembeli agar demand-nya itu terus naik? Yes or no? Will buyers need to learn new skills or adapt new behavior? Apakah konsumen kalian nanti butuh edukasi dulu? Yes or no? Are there influential competitors in position to delay or derail the efforts of a first mover? Yes or no? Kalau ini ternyata jawabannya semua, mending jangan jadi early mover, mending late aja. Nah, tapi gimana kalau no semua? Ya, early mover. Nah, gimana kalau in between 4 ini? Ya, itu adalah nanti judgement dari teman-teman semua sebagai analis manajemen. Apa nih, kalau kita masuk duluan,
kalau kita gagal mitigasinya seperti apa. Kalau ternyata kita masuk duluan terus pembeli ini butuh lebih banyak edukasi, apa yang harus kita lakukan? Berarti late mover dapat enaknya aja dong dari kita yang udah edukasi market gitu ya. Nah, gimana strategi brand, strategi marketing agar asosiasinya tetap ke perusahaan teman-teman. Nah, itu nanti ada analisisnya sendiri. Tapi poinnya adalah si Gamble memberikan kita guideline 4 pertanyaan ini. Jawab yes or no, yes or no, yes or no. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke competitive profile matrix. Udah berapa menit kita? Wow, udah 1 SKS. Oke, kita masuk ke bahasan tentang competitive profile matrix. Sebenarnya ini sama ya, agak mirip lah ya dengan EV matrix dalam konsep bobot dan total pembobotan. Tapi poinnya bedanya apa sih? Kenapa kita pakai competitive profile matrix? Kita pengen tahu di sini di industri kita itu siapa aja pesaingnya. Dan apa sih hal-hal yang sangat penting, yang sangat kritis, yang sangat dimensi apa saja yang penting banget ada di industri kita. Kita sebutnya critical success factors. Dan tentu saja karena critical success factors ini akan berbeda antara industri mining versus banking versus airline versus FMCG. Kenapa? Semuanya pasti berbeda tiap industri. Kenapa? Karena karakteristik pasar, karakteristik konsumen, karakteristik sumber daya yang dibutuhkan, terus tadi market commonality, resource-nya itu pasti sangat berbeda. Makanya kita perlu mendefine critical success factors per industri. Jadi kita hanya membandingkan perusahaan yang ada di industri yang sama. Nah, bisa jadi industri ini kita pecah lagi sub industri tertentu, umpama perbankan. Perbankan kan sangat luas. Kita bisa pecah lagi industri perbankan, sub industrinya apa? Mungkin modal ventura, mungkin leasing, mungkin apa lagi? Atau kayak gini, bedain industrinya. Industri yang ada di kapitalisasi yang pasar yang sama. Contohnya mari kita pakai coba ya. Sebelum lanjut ke exercise yang coba kita akan bahas, ada yang terlupa bahwa sebenarnya kayak gini, di CPM ini matriksnya adalah angkanya, poinnya sama kayak di EV nggak sih? Iya. Sorry, di KSPM matrix, bukan di EV. Jadi kalau 4 ya kekuatan utama, 3 kekuatan minor, 2 kelemahan minor, 1 berarti major weakness, kayak gitu, sama kayak gitu. Nah, kita akan coba analisis industri yang industri sejenis dengan level analisis yang sama. Yaitu apa ya kira-kira ya? Coba banking industry. Tapi Indonesia spesifik. Tapi kita membentuk competitive profile matrix di banking industry kan luas banget ya banking industry ya. Ada yang Bank Jatim, Bank Pembangunan Daerah, bank receh-receh itu yang kata kalau dari OJK memberikan panduan level bukunya gitu ya. Ada yang sampai seraksasa Mandiri, BCA, dan seterusnya. Nah, kita coba pakai buku 4. Anak-anak finance pasti familiar dengan hal ini. Buku 4. Siapa aja buku 4? Terakhir kali ngecek tadi pagi sebelum bikin ini. Coba gimana ya? Buku 4 itu ada beberapa. Yang pasti coba swastanya ada BBCA. Kita pakai BBCA versus siapa? Mandiri deh. BMRI sama BBRI. Nah, ada satu perusahaan swasta, Bank Buku 4, Industri Perbankan Nasional. Terus
ada 2 perusahaan BUMN. Nah, total weight-nya pasti satu lah ya. Nah, buat penyederhanaannya, critical success factor-nya cuma 5. Nah, kita akan ngelihat apa sih critical success factors di industri perbankan ini. Nah, kita nggak bisa nih seenak jidat kita bikin analisis sendiri atau bikin judgement sendiri. Sebenarnya udah banyak banget lembaga riset, lembaga pemeringkat, dan lembaga konsultan yang sebenarnya tiap tahun itu mengeluarkan coba teman-teman cari deh Outlook industri banking industry Outlook Indonesia 2020, atau coba ketika ya critical success factors banking industry Indonesia, itu pasti keluar. Coba kita contohin ya. Loh, kok terima kasih. Gimana sih? Oke, wait. Kita coba dulu. Nah, ini contohnya. Ini tadi sebelum mulai ngerekam udah saya googling critical success factors banking industry Indonesia. Ada banyak banget risetnya. Ada dari PwC, ada dari macam-macam lah, Delo. Nah, coba kita pakai yang udah sebenarnya tadi udah megang ini ya, udah buka yang nih Pevindo Banking Industry Key Success Factors. Nah, ada kan Key Success Factor, itu aja kita pakai. Itu yang akan kita masukkan ke dalam Critical Success Factors CPM Matrix kita. Nah, ternyata ada apa aja nih? Market position, infrastructure, and quality of service diversification. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 critical success factors banking industry menurut Pevindo. Nah, kalau teman-teman analisis bisa kayak gitu. Googling aja gitu keywordnya critical success factor, refer ke siapa nanti. Jadi teman-teman punya critical success factor yang nggak ngerang gitu loh. Kayak contohnya berapa tahun lalu gitu ya. Ya, tahun lalu lah ada anak manajemen strategik kelompoknya yang memasukkan apa ya? Parkiran luas gedung dalam analisis macam kayak gini. Ngapain penting amat ada luas gedung untuk dianalisis masuk kayak gini gitu. Dan ternyata itu kopas. Maksud saya gini, kalau teman-teman jadi analisis kayak gini itu udah banyak banget sebenarnya di Google, ada yang upload dan seterusnya banyak lah. Tapi jangan dipakai mentah-mentah gitu. Kita ingin belajar bagaimana kita bisa menghasilkan suatu analisis tertentu melalui metodologi yang tepat gitu ya. Nah, kalau teman-teman pakai punya orang lain, kita nggak tahu itu, maksudnya punya orang lain nih kampus lain gitu, anak lain gitu ya. Kita nggak tahu dia dapat nilai apa, dia ngerujuk kemana, prosesnya seperti apa gitu. Terus saja satu dipakai salah terus. Nah, kita ngerujuk ke Pevindo tentang ini. Kita coba ambil 5 aja market position. Oke lah ya. Kita coba 2 aja deh. Biar gampang. Sebenarnya nggak bisa sih. Sebenarnya harus semua kita masukkan. Tapi untuk simplifikasi dan akses untuk di waktu yang singkat ini, kita coba market position, infrastructure. Market position. Coba market position, infrastructure, apa tadi, HR, ya ini jadinya tutorial ya. Halo, sorry. Diversification. Nah, ini Pevindo juga menyebutkan critical success factors ini, indikatornya ini dan seterusnya. Kapitalisasi aset. Coba kapitalisasi aset. Hilang. Gitu, hilang ya, sorry ya. Lah ya, kita aset, HR, teknologi.
infrastructure. Oke, katakanlah kayak gini. Nah, sekarang kita bobotin apa sih yang paling penting? Ya karena ini 5, ya bisa aja 0,2 semua gitu. Sama pentingnya semua, tapi kita anggap kapitalisasi yang paling penting. Dia dapat 0,3, aset paling penting 0,2, HR-nya 0,15, mungkin ada 5,5 teknologi. Oke, infrastruktur 0,25. Nah, kayak gini. Nah, ini tadi kan BBCA dulu, BBCA, BMRI, BBRI. Nah, sekarang kita harus membandingkan dengan critical success factor ini, kapitalisasi, ada indikatornya tadi, kita judge bahwa tadi kan ada ya, sebenarnya dia ngelihatnya apa aja sih yang penting di situ, indikatornya apa. Bobotnya sebenarnya juga harus merujuk kayak gitu. Nah, kita kasih aja rating di sini. BBCA kapitalisasinya paling besar nggak? Nah, ini bisa dicek berapa sih kapitalisasi pasar masing-masing. Asetnya bisa dicek di laporan keuangan masing-masing. HR-nya seperti apa? Bagaimana treatment ke karyawannya? Bagaimana loyalty karyawannya? Bagaimana kualitas karyawannya? Bisa dicek. Teknologinya. Nah, contohnya BCA punya teknologi bukan artificial. Ya, dia punya otak buatan sih yang Vira itu loh. Yang dia bisa ngechat semacam kayak kita ngechat kayak sama SimSimi atau ke Siri, ke Google Assistant kayak gitulah. BBCA punya teknologi itu. Tapi BBRI juga punya teknologi. Kayaknya nggak punya deh. Nah, kalau itu judgement-nya, ratingnya gimana nih? Nah, ini lebih tinggi. Ya, ini mungkin kayak gitu. Infrastruktur. Ya, bisa jadi Bank Rakyat Indonesia paling besar secara rating. Kenapa? Karena dia satu-satunya perusahaan di dunia perbankan yang punya satelit sendiri, karena yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang dari Sabang Merauke, kepulauan segitu sulitnya kayak gitu. Kita bisa kasih infrastrukturnya 4, cabangnya ada di mana-mana, Simpedes dan seterusnya. Dibandingin kayak gini. Nah, hal-hal kayak gini yang bisa menjadi analisis teman-teman. Dan ingat, semuanya bisa dikuantifikasi ya. Tapi judgement-nya berdasarkan data yang beneran tersaji ada di laporan keuangan, analis pasar dan seterusnya gitu. Teman-teman bisa memakai analis mereka, tetap harus dirujuk ya. Teman-teman ngerujuk ke sini, sertakan sumbernya nggak masalah. Sampai nanti di total kita ketemu, contohnya mungkin kita dapat ini rating 350. Skornya 350, BMRI mungkin ya 3,3, BBRI 3,40. Nah, ini umpama aja nih angka-angkanya. Jadi sebenarnya apa makna angka-angka ini? Kalau nanti kita ada angka yang lebih, rating dan skor teman-teman bisa bikin sendiri kan, ada analisisnya kan yang diminta di kontrak kuliah kan, kasusnya rating 1 2 3 4 3 2 1 4. Ini ngaco aja ya contoh. Oke. Skornya masing-masing ini sebenarnya kayak gini. Ini nggak bisa plak-plakan kita maknai bahwa si Bank BCA 0,2 lebih bagus sebesar 0,2, nggak kayak gitu, karena kita sebenarnya bisa membedahnya kayak gini. Dalam hal kapitalisasi, si BMRI, Bank Mandiri punya rating tertinggi dibanding yang lain. Umpama kayak ini kan, tadi kan kita kayaknya ratingnya nggak pas juga. Oke, kayak gini. Dalam hal kapitalisasi, mereka semua punya kapitalisasi yang sama. Kayak gitu. Sehingga dalam hal critical success factor ini, mereka indifferent, mereka sama-sama kuat. Nah, kita bisa membedah persatu kayak gitu. Kita bedah lagi asetnya. Nah, kita bedah lagi teknologi infrastrukturnya. Maka di analisis teman-teman nanti, harapannya adalah teman-teman bisa membedah masing-masing critical success factornya, siapa yang signifikan dominan di situ. Apakah perusahaan A, B, C, terus kayak gitu. Sampai di analisis akhir nanti di perusahaan C, umpama kita membandingkan gitu ya, dan perusahaan B kita dibandingkan dengan perusahaan A. Dari keseluruhan competitive profile matrix, memang perusahaan A, BBCA
memiliki competitive profile matrix lebih tinggi dibanding yang lain. Tapi dibandingkan dengan yang lain, si asetnya lebih tinggi BBRI. Nah, kayak gitu cara bacanya, cara memberikan analisisnya nanti. Ini cuma 5, tapi sebenarnya ini bisa 8, bisa 10. Karena ini ujungnya juga 10 kan. Nah, teman-teman, poinnya adalah teman-teman nyari critical success factor tadi di ya googling aja. Ini yang bisa diganti. Critical success factor mining. Nah, kayak gini nih, yang mining and development Indonesia, mining in Indonesia, mining industry key success. Kayaknya kalau dari Pevindo semuanya ada deh. Cari yang lain. Airline. Oh, jangan airline, apa ya? FMCG mungkin. Oke, ada kan? Banyak loh. Pevindo ada lagi, food and beverage kan. Terus farmasi. Tinggal sebutin aja ininya. Farmaut ya, biar dibenerin Google. Ya, maksud saya sih farmasi ya. Nah, gitu. Tinggal ganti keyword di industri apa yang pengen cari. Oke. Capek juga. Hilang lagi. Ya udah. Itu akhir dari perkuliahan kita di minggu 8 tentang strategi bersaing. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan, kita bisa diskusi di aula. Dan untuk teman-teman yang seharusnya maju prestasi, sepertinya nanti akan saya brief lagi tentang apa yang harus dipresentasikan atau bagaimana metode perkuliahan ini akan berjalan. Oh ya, saya akan ada di minggu 8, 9, 10, dan 13. Dan stay tune terus di aula lah, karena kita kuliahnya semuanya online gitu. Oke, mohon maaf kalau banyak salah hilaf pertama kali bikin video kuliah. Dan terima kasih untuk kalian yang masih tetap bersemangat belajar di tengah stay at home ini. Stay safe. Semoga selalu sehat walafiat teman-teman semua sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.